Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawafil Fadilah, NIM 251904101004. Saya dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Jember, Kampus Vokasi Jubung. Di sini di video yang keempat kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ikatan kimia dan struktur molekul. Di dunia ini, hampir semua benda yang kita lihat, mulai dari besi pada rangka mesin, plastik pada dashboard mobil, hingga udara yang kita hirup, tersusun dari atom-atom yang saling berikatan. Tanpa ikatan kimia, tidak akan ada senyawa, logam, atau bahan yang bisa kita gunakan. Dalam ilmu kimia, ikatan kimia menjelaskan bagaimana atom-atom saling berinteraksi, bergabung untuk mencapai keadaan stabil. Bagi kamu yang belajar teknik mesin, memahami ikatan kimia sangat penting untuk mengetahui beberapa bahan logam bisa kuat, kenapa baja tahan karat, tidak mudah berkarat, atau kenapa plastik bisa lentur tetapi tidak mengantarkan listrik. Untuk pengertian ikatan kimia yaitu adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara atom-atom atau ion-ion sehingga membentuk zat yang lebih stabil. Atom-atom membentuk ikatan karena ingin mencapai konfigurasi elektron stabil yang menyerupai gas mulia yang memiliki kulit elektron penuh. Secara umum ada 3 jenis ikatan kimia, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Selain itu, ada juga gaya antar molekul atau gaya van der Waals dan ikatan hidrogen yang mempengaruhi sifat fisik zat. Ikatan ion. Ikatan ion terbentuk karena serah terima elektron antara atom logam dan atom non-logam. Logam melepaskan elektron membentuk ion positif atau kation. Non-logam menerima elektron membentuk ion negatif atau anion. Keduanya lalu saling tarik-menarik membentuk senyawa ionik. Sifat-sifat senyawa ionik yaitu yang pertama, titik lelah dan titik didih tinggi. Dan kedua, keras tapi rapuh. Ketiga, larut dalam air. Dan yang terakhir, mengantarkan panas dalam bentuk air atau larutan. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk karena atom-atom saling berbagi pasangan elektron untuk mencapai konfigurasi stabil. Biasanya terjadi antara dua unsur non-logam. Dan yang ketiga yaitu ikatan logam. Ikatan logam terbentuk antara atom-atom logam yang saling melepaskan elektron valensinya menjadi lautan elektron bebas. Elektron-elektron bebas ini bergerak di antara ion logam positif, menyebabkan logam bisa menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Ikatan kovalen koordinasi. Ikatan ini terjadi ketika suatu atom menyambungkan seluruh pasangan elektron untuk digunakan bersama dengan atom lain. Gaya antar molekul. Selain ikatan kimia di dalam molekul, ada juga gaya tarik lemah antar molekul, yaitu gaya van der Waals atau gaya tarik antara molekul nonpolar. Kedua, ikatan hidrogen. Terjadi antara hidrogen dengan atom elektronegatif. Struktur molekul. Struktur molekul menggambarkan bentuk geometris dari suatu molekul berdasarkan susunan atom dan pasangan elektron di sekitarnya. Untuk manfaatnya, mempelajari ikatan kimia dan struktur molekul yaitu mengetahui penyebab kekuatan bahan. Misalnya, baja kuat karena ikatan logamnya rapat dan elektron bebasnya banyak. Yang kedua, membantu dalam pembuatan paduan logam. Ketiga, memahami sifat bahan kimia industri dan pelumas. Keempat, menjelaskan proses reaksi seperti korosi dan oksidasi logam. Kelima, dasar pengembangan material baru seperti logam, superkonduktor, dan
keramik teknik. Jadi untuk kesimpulannya, ikatan kimia itu dasar dari semua struktur materi dalam semesta, baik itu ikatan ion, kovalen, maupun logam. Semuanya menjelaskan bagaimana atom-atom saling bekerja sama membentuk bahan yang kita gunakan setiap hari. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan jumlah pasangan elektron ikatan atau Pi dan pasangan elektron bebas atau Peb pada molekul H2O. Untuk jawabannya ini, kita cari unsur O-nya dulu 8, terus habis itu konfigurasi elektron valensinya 2s⁻2 sama 2p⁻4. Jadi 6 elektron valensi. Terus habis itu tiap atom H menyumbang itu 1 elektron valensi. Jadi totalnya dari 6 itu dari O, terus habis itu tambah 1 lagi sama dengan 8 elektron. Terus habis itu setiap ikatan H sama O membutuhkan 2 elektron. H sama O membutuhkan 2 elektron. Terus habis itu kan ada 2 ikatan, jadi dikali 2 ikatan sama dengan hasilnya 4 elektron. Atau dibagi 2 yaitu menjadi 2 Pi atau pasangan elektron ikatan. Nah, ini untuk jawabannya Pi ya. Dan untuk yang itu Peb atau pasangan elektron bebas, jadi sisa elektronnya kan 8 tadi. 8, terus habis itu dikurangi 4 dari ini, habis itu kan sama dengan 4 ya. Nah, 4 itu dikurangi 2 pasangan lagi, 2 pasangan elektron. Jadi hasilnya 2 Peb atau pasangan elektron bebas. Nah, jadi jawabannya untuk molekul H2O memiliki 2 pasangan ikatan dan 2 pasangan elektron bebas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.